Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैंने आपके सामने पेश करने के लिए hari ini saya akan menyampaikan di hadapan hadirin sekalian tentang sahabat-sahabat Hajrat Masih Maud alaihissalam, mengenai riwayat-riwayat yang mereka tentang ruya dan kasyaf-kasyaf yang mereka saksikan. Pertama, riwayat itu Hazrat Muhammad Fazl Sahib. Beliau berkata, ini satu riwayat yang dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang beliau sering sekali tinggal di Qadian, bergaul dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan beliau menjelaskan. Dan setelah itu saya sudah 5-6 hari dari Qadian saya kembali ke rumah. Setelah sampai datang di rumah, saya di wilayah saya, kemudian saya mulai bertabligh kepada teman-teman. Mula-mula saya menjelaskan, saya mendatangi ustadz saya untuk untuk mentabligh kepada beliau. Kemudian pada malam hari ketika sampai di sana, waktu itu dengan saya ada Mia Lal Sahib, yang ada penduduk di sana, dan kami pun bertabligh. Waktu itu ketika saya sudah tidur setelah sembahyang, di dalam mimpi itu saya melihat Hazrat Masih Maud alaihissalam datang. Beliau berada dalam satu kamar yang tertutup, dan dengan semangat sekali dia memegang tangan saya, dan dengan cepat sekali dia menggenggam tangan saya dan membawa saya pergi. Sampailah kami di kota Madinah, yaitu tempat di mana Hazrat Nabi Muhammad SAW, di mana rumah beliau di sana, dan beliau kami berhenti di sana, dan di sana dalam mimpi itu terlihat bahwa beliau tidak terlihat, tapi saya lihat di sana adalah sebuah rumah yang terbuat dari tanah liat, dan di sebelah utara ada sebuah masjid juga. Hazrat Rasulullah SAW di rumah inilah beliau tinggal tuh, dan di sebelah utara itu ada sebuah masjid. Di dalam mimpi itu saya melihat bahwa itu adalah masjid Nabi. Kemudian saya terbangun. Pagi-pagi kemudian saya memperdengarkan kepada ustadz saya, dan
kepada beliau saya serahkan juga buku Ainah Kamalul Islam, dan beberapa hari kemudian, 15 hari kemudian, beliau membaca buku itu dan saya pergi ke Qadian lagi. Dan kemudian baiat, dan kemudian saya kembali dari Qadian, dan Mia Lal Sahib juga baiat waktu itu. Hazrat Nizamuddin Sahib mengatakan beliau baiat itu 1890. Beliau mengatakan bahwa jadi beliau sudah lama melihat Hazrat Rasulullah SAW jauh sebelum baiat itu, kira-kira 1890. Waktu itu belum baiat beliau. Tahun 1883 ketika sembahyang asar, ketika turun dari Masjid Aqsa, waktu itu ada dua orang memakai baju putih, sangat nampak anggun sekali, sangat muda belia, tinggi besar. Kami pergi ke Qadian sana, dan dia menanyakan kepada saya, Anda tolong kasih tahu di mana Mirza Sahib, di mana beliau. Kami datang dari tempat yang jauh, datang untuk menjumpai beliau. Saya mengatakan, baiklah, saya akan beritahu. Tidak, katanya, kamu di belakang kami saja, dari jauh saja kami akan mengenali beliau. Kemudian saya berdiri di belakang beliau, mereka berjalan di depan saya. Waktu itu ada pertemuan ijlas majelis Hadrat Masih Maud Salam, dan Masih Maud Salam beliau dengan tenang sekali tanpa tutup kepala duduk itu. Tiba-tiba datang seseorang, begitu jumpa langsung menanyakan, apakah nama Tuan Mirza Ghulam Ahmad? Beliau mengatakan, ya. Dia mengatakan, apakah Anda mendakwakan Masih Maud? Huzur bersabda, ya. Kemudian dia nanya lagi, mula pertama sampaikan, terimalah salam Rasulullah SAW untuk Anda. Kemudian juga salam dari saya. Saya pada waktu itu, dia menceritakan tentang mimpi waktu itu. Dan ada tangan Rasulullah SAW itu diletakkan di sebelah kanan pundak Masih Maud dari salam. Waktu beberapa hari yang lalu saya melihat itu, mimpi itu. Jadi tangan mubarak dari Rasulullah SAW itu berada di atas pundak Hadrat Masih Maud SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, Hadza Masih, bahwa ini adalah Al-Masih. Kamu baiatlah kepadanya dan sampaikan salam kepadanya. Kemudian orang-orang itu mengatakan, barulah di hati saya ini ada satu kelezatan. Ini yang meriwayatkan tentang ruya itu. Dia mengatakan, dia menceritakan riwayatnya. Di dalam hati saya ada getaran yang luar biasa. Dan pada waktu itu di Masjid Aqsa itu, doa itu, katanya bagaimana Allah Ta'ala mengabulkan sedekah dan doa saya, begitu cepatnya doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan hamba yang sangat lemah dan banyak dosa ini, jadi dengan karunia Allah Ta'ala diterima doa saya itu. Dan semua apa yang dilihat dalam mimpi ini begitu panjang lebar terlihat oleh saya, memerlukan banyak kertas untuk dituliskan oleh saya. Jadi bagi seorang saya yang penuh dengan dosa ini, saya dapat karunia untuk dapat baiat kepada beliau. Seperti orang yang banyak penuh dosa dengan dapat memperoleh karunia untuk baiat, yang baiat saya ini adalah merupakan karunia yang besar. Di dalam mimpi itu saya melihat bahwa sebuah sungai itu sangat luas sekali. Kira-kira 1 mil, 1,5 kilo itu lebar airnya. Air itu putih, bersih, dan bening sekali. Seorang penyair menyatakan bahwa katanya, air itu bening seperti pandangan mataku yang bisa melihat kedalaman hati. Seperti orang yang melihat dengan pandangan yang bersih terhadap orang yang suci hatinya. Jadi di dalam kesendirian dia itu membayangkan dan bisa melihat suatu hati orang yang begitu bersih hatinya. Nah, dia mentasrihkan bagaimana? Katanya air yang dilihat dalam mimpi itu bersih sekali. Tidak ada pemandangan yang menakutkan. Saya gembira sekali berenang di sana. Ketika Maulwi Abdullah Kashmiri waktu itu
nampaknya mungkin di sini beliau belum beat lah waktu itu. Dia berada di tepi sana yang jauh, selalu mengatakan, Munsiji Babuji, apakah Anda sedang berenang? Coba lihat keadaan hatimu itu. Kan hati kamu kering sekali katanya. Kepada saya sedang mandi, ada suara begitu panggilan, lihat hatimu katanya, kering sekali hati kamu. Kamu walaupun berenang tapi hati kamu kering. Waktu itu saya di dalam mimpi itu saya lihat sedang mandi, dan di tempat yang saya sedang mandi itu tempat airnya kering. Kemudian saya melompat dari sana dan saya mengisi air, kemudian saya masukkan ke dalam hati, tetapi air itu kering. Lalu apa yang terjadi katanya? Kemudian dia menjawab, coba kamu lihat ke arah timur. Kemudian saya pergi ke arah timur sana. Ketika saya melihat ke arah timur sana, di sana ada kelihatan sebuah sungai. Ada suatu jembatan di sana. Di sana itu ada sebuah rumah Mirza Sahib. Dia mengatakan saya tidak akan pergi ke sana karena di situ ada rumah Mirza Sahib. Katanya pergilah kamu ke sana. Kemudian dijawab katanya, saya tidak akan mau pergi ke sana. Kemudian Abdullah pergi dan mengatakan, pergilah kamu ke sana. Dan barulah nanti dengan kamu berenang dan sampai ke sana, nanti Allah Ta'ala nanti akan mengabulkan pengorbanan dan saya sampai ke sana, saya pergi berenang dan sungai yang penuh dengan air dan rerumputan. Dan saya berdiri di tepi sungai itu, dan saya melihat dalam mimpi itu air itu penuh sekali. Tetapi hati saya yang kering ini, ketika saya mandi di sungai itu, ketika saya berenang air itu kering, tetapi ketika sampai di sana air saya banyak sekali di situ, air sungai itu. Kemudian saya membuka hati saya masukkan air ke sana, kemudian air itu masuk menyeluruh ke dalam hati dan badan saya. Kharjat Khairuddin Sahib pada tahun 1906 beliau beat itu. Dia sebetulnya ini menceritakan mimpinya yang kedua ini, bahwa beliau pada waktu itu, jadi Jumat Hadrat Masih Maud saya jadi mengkhutbah Id Jumat hari itu. Beliau memegang Quran dan masuk ke kamar itu. Waktu itu di sebuah pojok di sana ada di dekat beliau itu 4 orang Sikh memakai baju yang kotor dia, tetapi dia membawa senjata tapi sembunyi-sembunyi dia. Dia masuk ke dalam. Pada waktu itu dalam pikiran saya timbul satu bahwa ini pasti orang ini akan membahayakan, masih masalah akan menyerang beliau. Tetapi tiba-tiba beliau duduk di masjid, beliau di atas di meja membaca Quran dengan suara tenang sekali. Tidak lama kemudian beliau keluar. Pada waktu itu mata beliau mengalir, dan pada waktu itu saya melihat bahwa beliau ternyata sedang menangis sedu-sedan, bahwa ternyata 4 orang Sikh itu kemudian telah beat dia di sana. Jadi dalam bahasa Punjabi dikatakan, saya datang sini tidak untuk meminta sedekah dan khairat katanya. Jadi 4 Sikh itu menjadi beat dia di situ. Di sini Abdul Salim Nayyar menerangkan pada beliau itu beat pada tahun 1901. Pada tahun 1902 beliau menulis sebuah buku tentang kenabian dan kerasulan beliau, yang beliau membaca buku saya itu. Jadi Meri Nubuwat dan Meri Risalat, itu kenabianku dan kerasulanku. Setelah membaca itu timbul sesuatu yang luar biasa pengaruh dalam hati saya. Kemudian saya 2-3 hari saya tidak bicara kepada siapapun. Pada hari yang ketiga ilhamlah kepada saya itu la raiba fi. Setelah itu saya membaca, menelaah buku itu dan mendapat karunia untuk dapat menelaah buku itu, dan ilmu saya bertambah. Tetapi dia menzahirkan suatu kebahagiaannya, katanya mendapatkan karunia membaca itu, mendapat ilmu yang bertambah, dan dari kemudian saya dengan karunia Allah sampailah di Kadian. Hazrat Mia Abdul Rashid Sahib, beliau beat pada tahun 1897. Dia menjelaskan bahwa
yang menggerakkan saya untuk beat itu adalah orang tua saya, dan ada juga melalui mimpi juga. Saya melihat Rasulullah SAW, beliau sedang terbaring sakit keras di situ. Hadrat Masih Maud SAW datang mendekati pada beliau seperti orang yang sedang menjenguk yang sakit. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di tempat tidur. Kemudian beliau berbaring di sana. Kemudian Hadrat Masih Maud SAW beliau menjelaskan tentang kebenaran Masih Maud SAW. Kemudian di dalam mimpi itu saya melihat bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW sehat kembali, dan wajah beliau itu begitu bercahaya. Saya mentabirkan di mimpi itu bahwa Hadrat Sahib Masih Maud alaihissalam dengan perantaraan beliau nanti Islam akan menjadi hidup lagi. Setelah mimpi itu kemudian saya baiat. Hazrat Sayyid Zainil Abidin Shah Sahib menerangkan baiat beliau tahun 1903. Beliau adalah kakak daripada Umi Tahir. Umur saya waktu itu antara 7-8 tahun lah. Saya waktu itu ingat sekali, di rumah ini sedang disebut-sebut, rupanya pada zaman itu 7-8 tahun pun Allah Ta'ala sering memberikan hidayah dan petunjuk. Ketika waktu itu ada yang disebut-sebut tentang bahwa seseorang telah mendakwakan sebagai Mahdi, dan ini dia melihat dalam mimpi itu ada suatu malaikat yang sedang menanam benih-benih hitam warnanya, dan di sini akan menyebar penyakit pes, dan ini akan menyebar epidemi yang sangat luas. Dan ini orang tua saya, dia adalah seorang tabib, menjadi dokter di sana. Pada waktu itu saya melihat dalam mimpi bahwa seseorang memberitahu kepada saya bahwa nenek saya akan datang. Kemudian saya datang lari untuk menjemput beliau, yang waktu itu sebelah timur daripada rumah sakit itu. Di sana nampak nenek saya di sana dengan wajah yang sangat ceria. Dia cantik, dia wajahnya itu putih ke warna ke warna ke langsat, kuning langsat. Saya datang katanya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Pada waktu itu saya melihat juga dalam mimpi itu ada pintu yang masih terbuka, ada tertulis tulisan di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi yang saya ingat waktu itu kata-kata itu tidak jelas, jadi rabun, samar-samar itu. Saya masuk ke dalam masjid, saya melihat pemandangan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi kata-kata itu buram dia. Kemudian dalam pemandangan itu saya melihat bahwa Hadrat Masih SAW datang di masjid itu. Saya pun bersama dengan beliau. Waktu itu saf itu bengkok dia. Beliau meluruskan masjid itu. Di zaman itu waktu itu saya belum baiat itu. Pada waktu itu sudah terkenal, ma'ruf lah di mana-mana bahwa di akhir zaman di abad yang ke-13 inilah masa untuk datangnya Imam Mahdi dan Masih Maud. Dan setelah itu juga Nabi Isa akan datang juga. Nah itu pun sudah terkenal, masyhur pendapat itu di tengah orang-orang Islam. Waktu itu juga terkenal suatu kabar bahwa untuk kedatangan Imam Mahdi dan Masih Maud salam nanti banyak orang-orang yang akan baiat, dan masa itu sudah dekat sekali. Di mana pada waktu juga akan ditandai oleh gerhana bulan dan matahari. Dan ini khusus untuk kedatangan Masih Maud salam, dan ini pun sudah terjadi. Selanjutnya menulis juga, karena pada waktu itu masa muda. Nah ini mimpi yang ketiga. Mungkin saja ini merupakan mimpi kesaksian di waktu muda sekali, tetapi peristiwa itu menceritakan kepada bahwa kedatangan Imam Mahdi itu pun pemberitaannya sudah disebarluaskan oleh Allah Ta'ala kepada orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan. Bahwa peristiwa yang datang itu merupakan satu pengkhabaran dari langit dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seluruh jemaat keluarga itu kemudian menjadi jemaat ya.
dan mereka luar biasa, ada meningkat kemajuannya, kecintaannya. Munshi Qazi Salim Sahib yang baiat itu 1898, beliau mengatakan bahwa Huzur mengatakan pada saya, kamu pergilah dengan Muhammad Ali dan nanti jumpa dengan saya, nanti jumpalah dengan saya di sana. Ketika beliau sampai di sana, saya pergi ke rumah tamu dan saya makan di sana dan istirahat. Setelah azan itu zuhur, dan Muhammad Ali mengatakan pada saya, kamu duduklah di saf pertama dan duduk di saf pertama. Saya duduk di saf pertama, kemudian Huzur masih mau datang dan mengimami sholat. Setelah itu beliau datang kepada saya mengatakan, kapan Anda mau pulang, katanya. Saya akan 1-2 hari. Huzur mengatakan minimal 2-3 hari lah tinggal di sini. Hari kedua waktu zuhur, saya meminta untuk baiat. Hadrat Muhammad SAW mengatakan, ya, jangan sekarang. Harus beberapa hari dulu lah tinggal di sini. Kamu harus mengenal keadaan saya dulu. Barulah setelah itu baiat. Tetapi di hari yang malam pertama dalam rumah tamu itu saya mimpi ada ru'ya dari Allah SWT, merupakan bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Dan orang-orang mengira bahwa orang begitu saja dengan mudahnya baiat. Dan Masih Maud Salam kadang-kadang dengan mudahnya saja menyuruh orang untuk baiat dan mengambil baiat dari orang-orang begitu mudahnya. Tetapi sebetulnya beliau mengambil baiat itu bagaimana keadaan orang itu. Kalau betul-betul sudah betul-betul puas, barulah diambil baiatnya itu. Dan saya melihat dalam mimpi itu adalah ada nur, cahaya datang dari langit. Dan masuklah ke dalam telinga saya dan masuk ke dalam tubuh saya, kemudian keluar lagi. Dan kemudian melayang lagi cahaya itu ke langit itu. Jadi dia masuk ke dalam telinga saya, masuk ke seluruh tubuh, baru nanti terbang lagi ke langit. Dan satu juga, itu ada cahaya yang datang lagi lalu membawa warna-warni. Merah, biru, hijau, ungu, begitu indahnya seperti pelangi. Ya, pelangi yang sangat indah. Seakan-akan seluruh dunia ini menjadi terang benderang. Begitu bahagia dan begitu senang dan begitu puasnya hati saya, tidak bisa dibayangkan. Waktu bangun saya itu pagi-pagi saya melihat di pagi hari itu, pagi mimpi itu, maksud saya itu adalah Allah Ta'ala telah memberikan kepada saya karunia dan saya harus baiat hari itu. Karena itulah kemudian saya hari yang kedua itu pada waktu zuhur saya baiat, mohon. Tetapi Huzur tidak setuju juga. Beliau mengatakan tetap harus 3 hari di sini. Pada hari yang ketiga waktu zuhur selalu saya memohon kepada Huzur, sekarang Huzur saya sudah yakin betul, saya terimalah baiat saya itu. Ya demi Allah, katanya, terimalah saya itu. Kemudian beliau pun dengan di tangan beliau saya itu baiat dan saya pergi ke Lahore. Hazrat Munshi Qazi Mahbub Alam Sahib menerangkan bahwa beliau baiat tahun 1898 di Lahore. Itu riwayat yang tadi tuh juga. Itu juga yang sedang diterangkan tadi. Di Lahore ada seorang hakim namanya Karim Bakhsh. Karim Bakhsh. Dia sangat keras mencaci maki Masih Maud Salam. Udah waktu berdebat itu, siapa bilang katanya Nabi Isa sudah wafat? Saya mengatakan memang Nabi Isa sudah wafat. Saya punya dalil-dalil. Tiba-tiba saja dia menempeleng saya. Dan saya terjatuh. Dan saya jatuh dan saya setengah pingsan lah. Waktu saya pergi dari sana, dan malam itu saya melihat dalam mimpi itu bahwa sebuah tempat tidur yang reot itu, Karim Bakhsh sedang tidur di situ, dan di dekat itu ada satu guci, ya, tempat air, dengan keadaan yang sangat menyedihkan sekali. Waktu pagi saya datang di sana, saya mengatakan kepadanya, dalam ruya itu diperlihatkan kepada saya, kamu akan menjadi sangat hina. Kemudian beberapa hari kemudian, saya mendengar bahwa anak perempuannya yang janda itu kemudian tiba-tiba hamil dan dia mencoba untuk digugurkan kandungannya. Sampai ketika diketahui oleh polisi, kemudian diselidiki, baru itu diketahuilah bahwa ini ada rencana pembunuhan.
Dan akhirnya dialah dihinakan sehingga dia tidak bisa keluar dari rumah. Ketika saya datang ke rumahnya dan mengetuk pintu dan salam, saya mengatakan, lihat nggak, kamu rasakan nggak bagaimana kehinaan yang dijanjikan Allah atas ucapan kamu yang kotor tadi. Dan karena malu dia masuk ke dalam, dia tidak menjumpai saya, dia tidak muncul di depan saya. Peristiwa yang seperti itu banyak, yang sekarang di Pakistan ini banyak kezaliman, itu selalu saja terjadi banyak di Pakistan. Saya tidak bisa menjelaskan hari ini karena berbagai alasan. Karena keadaan demikian memang tidak memungkinkan. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu di Pakistan dalam keadaan demikian juga peristiwa semacam ini, orang-orang yang menghinakan Masih Maud alaihissalam itu pasti akan diambil balasannya dari Allah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menangkap dan mencekal mereka itu. Pokoknya ada ketika waktunya, nanti satu waktu saya akan terangkan nanti. Dengan karunia Allah Ta'ala, bagaimanapun juga orang-orang yang ada di wilayah peristiwa itu pasti akan menjadi bertambah imannya. Di sini diterangkan bahwa Ghulam Rasul Raziki 1897 beliat beliau itu. Mauli Mahmudin Sahib 1897 dia lebih dahulu datang ke Kadian lebih dahulu dari saya. Dia berniat membawa niat untuk menentang. Waktu itu bukan untuk niat untuk baiat, tapi untuk menentang beliau. Kepada saya banyak mimpi berulang-ulang datang kepada saya bahwa Rasulullah SAW datang di Kadian. Dan pengaruhlah kepada beliau, kepada Imamuddin Sahib, dan kami berdua pada tahun 1899 kami berdua baiat. Ketika kami sampai di Masjid Mubarak, Maulid Sahib itu duduk, dia berjalan di tangga di depan, saya di belakangnya. Katanya kita menjumpai orang suci itu jangan kosong tangan ini. Kemudian saya mengeluarkan uang 1 rupiah. Kemudian saya jumpa dengan Masih Maud. Dia mengatakan, anak kecil yang di depan kamu itu, di belakang kamu bawa, tolong majukan ke sini. Kemudian beliau itu, saya menjadi gembira begitu, kelihatan saya gembira sekali, bahagia. Dan orang teman saya itu mengusap kepala saya dan dia menangis terseduh-seduh. Jadi bagaimana Hadrat Masih Maud SAW datang di Kadian dan kedua kami itu akhirnya baiat. Dan bagaimana keadaan begitu sangat membahagiakan kami berdua. Hadrat Chaudhry Hamiduddin Sahib menerangkan baiat beliau itu tahun 1905 di Rawalpindi. Sebelum melihat melihat buku beliau itu, saya bermimpi Bahaza Datta Ban Sahib itu, dan waktu itu saya kira ini utusan Allah Rasulullah SAW itu. Ada suatu kalung, ada kalung dari bunga. Jadi beliau dipegang di kedua tangannya itu dengan kalungan bunga, tapi satunya tangannya ke bawah. Sampai ternyata itu, jadi rupanya adalah kalungan bunga yang indah katanya. Ada seorang yang mati di sana. Jadi pemuda itu umur 12 tahun tiba-tiba muncul katanya. Mula-mula dia memeluk saya. Itu katanya wajah itu mirip dengan Masih Maud. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bagaimana bisa beliau sudah wafat itu bisa hidup lagi di dunia ini. Pada waktu itu tuh timbul dalam pikiran saya bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwakan diri itu, ini pula yang terjadi. Rupanya dari dalam mimpi itu saya mendapatkan kebenaran Hadrat Masih Maud SAW yang diperlihatkan dari Rasulullah SAW. Hajat Meher Ghulam Ahmad Sahib menjelaskan, Meher Ghulam Hasan 1898, 1 tahun sebelumnya saya melihat dalam mimpi. Sewaktu itu saya di Cekaralwi. Beliau sebelumnya itu saya ada ahli hadis. Di lingkungan saya ada seorang Ahmadi.
Jadi saya waktu itu mau sembahyang dan mau berwudu. Katanya saya tidak boleh wudu di sana karena kita bukan Islam. Nah di sumur itu ada sebelah barat itu ada rumah padri Kristen di sana. Jadi di sana ada seorang yang menerbangkan layang-layang. Nah, begitu saya melihat ke orang yang menerbangkan layang-layang dan satu di tempat yang lain juga. Jadi di situ ada suatu tempat yang tinggi katanya, suatu panggung yang sangat, ada seorang anak yang cantik sekali wajah rupawan, dia meniup suling. Orang tua yang menerbangkan layang-layang itu, kemudian dia menukikkan layang-layangnya itu dan kena kepala anak kecil itu. Begitu kena saja langsung muncul asap dia. Dan tidak ada orang, tidak anaknya hilang dan tidak ada apapun di sana. Tiba-tiba asap saja. Tetapi layang-layang itu tidak rusak katanya. Kemudian saya menceritakan tentang kepada Faizdin sahabat itu tentang mimpi saya itu. Jadi katanya nggak usah dipikirin, itu mimpi biasa saja. Mengenai mimpi itu kemudian saya dalam mimpi itu melihat bahwa kami pergi menuju pasar. Dan pada waktu itu di pasar itu penuh dengan orang Sikh saja. Ketika kami pulang dari sana, di sana sedang membaca buku. Dalam pikiran saya ada, wah ini pasti orang Muslim. Dia orang yang sangat semangat sekali. Dia sedang membaca Quran di tengah orang-orang Hindu katanya, orang Sikh. Saya melihat dalam foto itu bahwa orang itulah yang saya pernah lihat di mana sedang menerbangkan layang-layang itu, dan wajah itu mirip sekali dengan Hazrat Masih Maud SAW. Hazrat Meher Ghulam Ahmad menerangkan, ini beat pada 1897. Pada waktu itu diterangkan bahwa saya pergi ke Kadian dan beliau mengatakan bahwa bagaimana keadaan pes ini di kata Sialkot katanya. Saya mengatakan bahwa ya Hazrat yang mulia, saya lihat di sekeliling rumah kami banyak polisi dengan senjata-senjata. Hazrat saya mengatakan bahwa rumah Anda akan diselamatkan dari diselamatkan dari taun Huda Hafiz katanya. Allah Ta'ala akan menyelamatkan itu. Saya Atta Muhammad dari Petwari, Abdul Haq Syekh Petwari dia. Anaknya beliau setelah datang di Kadian itu, saya melihat dia mimpi di Kadian itu, masjid katanya. Bahwa itu ada senjata yang tersimpan itu. Nama saya tertulis di situ dengan tinta merah. Dia mengatakan, katakan pada Babu Fatahdin bahwa 13 Desember tidak ada jasa nanti. Pada waktu itu di dalam mimpi itu saya lihat ada di Syat Petwari itu ada satu jemaat katanya itu. Kemudian saya tanyakan tentang takwil itu, beliau mengatakan bahwa Syat Petwari itu akan menjadi seorang Ahmadi katanya. Hajat Ghulam Hussein Muhajir mengatakan, beat itu pada tahun 1893, beliau adalah Babi Fatih. Tadinya tuh Syiah beliau tuh. Biasa matam itu Sirajul Salikin, sering membaca buku-buku yang disucikan mereka itu. Tentang orang-orang Imam Ghazali itu sangat terkenal, dan Syekh Attar dan sebagainya itu sering diceritakan tentang ketinggian ilmunya. Kalau katanya ada buku yang lebih hebat, lebih daripada penulis yang lebih hebat daripada Imam Ghazali atau Sirajuddin Salikin, walaupun dia ada 400 mil dari sini, saya akan mendatangi dia, menjumpai dia. Kemudian maka jadi rupanya ada dua buku yang terkenal itu, Tauzi Maram dan Fatah Islam, itu saya terima. Kemudian ada yang membawa kepada saya itu Babu Fatih Khadim. Kemudian saya pergi ke Sialkot, kemudian di sana saya berjumpa dengan Masih Maud Salam. Dan saya memperoleh karunia untuk pergi sana. Sebagaimana dalam mimpi itu, melihat dalam mimpi itu beliau memakai baju kebesaran dan membawa buku itu. Akhirnya saya jumpa dengan Munshi Gulamuddin itu. Dan saya pergi akan jumpa ke rumah anak saya yang perempuan katanya.
saya akan memberikan buku ini kepada dia. Ada 2-3 hari di sana saya akan melihat dan membacakannya. Nah, kemudian buku itu saya bacakan kepada Munshi Gulamuddin Sahib ini. Dari tulisan yang ini, buku ini jauh lebih hebat daripada Imam Ghazali dan Munshi Sahib yang biasa kita baca dulu. Jadi beliau membaca buku Masih Maud Salam, buku ini jauh lebih besar, lebih hebat daripada Imam Ghazali ini. Jadi saya sudah menjanjikan katanya ketiganya itu waktu itu menulis beat itu untuk 3. Ini pada tahun 1897. Ketiga orang itu setelah membaca itu menulis di atas surat beat itu, hari ini saya akan beat ini. Karena kami sudah berjanji katanya kalau ada seorang yang bisa menulis lebih hebat daripada penulis daripada buku itu, saya akan beat kepadanya. Nah ini buku ini sudah disebarkan kemana-mana dan saya juga melihat ada jalsa di sana. Dan kira-kira ada 6 mil di sana ada sebuah warung gitu kan. Saya putuskanlah bahwa besok lusa saya akan pergi ke sana. Jadi sebelum saya itu kedua orang itu sudah pergi. Kemudian diputuskan bahwa ada satu tempat namanya stasiunnya itu Rehala Wale. Saya pergi ke stasiun. Saya pergi dari Jhelum di Keryale sampai perjalanan ke Lahore itu 3 hari. Dia sampai di sana di Lahore sampai ini kereta akan berangkat jam 6 sore katanya. Ada kamu jalan-jalanlah dulu ke kebun binatang di sana. Nah, sampai jam 11 malam tiba di Betala. Sampai di sana itu ada satu rumah, tapi di sana ada tempat tidurnya butut sekali, jelek sekali, ya, kotor. Dan saya tidak mau tidur di sana itu. Nah, sampailah saya tidur di masjid dan saya tidur di sana. Kudrat dari ilahi, saya jumpa dengan Muhammad Hussein Batalwi. Ketika setelah sholat subuh itu saya jumpa dengan dia. Ini katanya tamu dari mana itu? Munshi Gulamuddin mengatakan bahwa Tuhan kan seorang yang terpelajar, bicara dengan dia. Nah kami katanya dari Ruta distrik Jhelum datang dari sana. Kami katanya disuguhi saya, kemudian mau ke mana kamu? Saya mau pergi ke Kadian katanya. Kamu kerja apa di sini katanya? Karena Mirza Ghulam Ahmad itu mendakwakan diri dan beliau pun mengumumkan akan ada jalsah. Lalu dia mengatakan katanya ada satu hal yang tertinggal di sini. Ketika memperdengarkan di satu buku itu, Mirza Sahab mengatakan bahwa Masih itu sudah meninggal dan sayalah Al-Masih yang ditunggu. Ini bukan perkara yang kecil katanya, ini harus orang pilihan. Di 1300 tahun tidak mungkin kesalahan itu akan diperbaiki oleh beliau dalam satu waktu saja. Kemudian dikatakan, otak kamu sudah rusak ya katanya. Kalau Mirza Ghulam Ahmad itu benar katanya, apakah kami tidak pergi? Kami pasti pergi ke sana. Pergi aja kamulah, ngapain datang ke sini katanya. Oh, saya tahu betul Mirza Ghulam Ahmad itu siapa. Oleh karena itulah kami datang ke sini. Saya tidak akan pergi ke sana. Kami ngapain katanya buang-buang uang ke sini? Lebih baik pergilah pulang ke sana. Nah, teman saya dengar saja itu. Saya mengatakan bahwa uang yang sudah akan dibelanjakan sudah dibelanjakan. Sekarang kita harus pergi ke sana dan harus menjumpai beliau. Kemudian kami sudah makan pagi lalu pergilah ke Kadian. Sampai di Kadian waktu itu sudah ada jalsah, ada 2-30 orang. Waktu itu sudah cukup ramai lah, 20-30 orang. Ada beberapa baris lah. Ada makanan pulau Zarda, Dr. Abdul Karim juga, beliau menjadi penerima tamu. Saya dikasih tempat tidur. Waktu makan sarapan itu duduk dalam jalsah dia, Masih Maud datang. Beliau kadang-kadang beliau memakai sorban, kadang-kadang beliau santai saja. Ketika duduk di atas tempat yang tinggi, dia mengatakan, lihatlah. Adakah orang yang begitu wajahnya bersinar, bercahaya ini seorang yang pendusta? Coba betapa ruginya kita kalau mengikuti perkataan Hussein Batalwi. Kita akan mahrum dari karunia Allah Ta'ala ini. Kita bagaimana perjumpaan dengan Hadrat Masih Maud Salam di sini dijelaskan. Ini tahun 1905. Di dalam pidato itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan saya Masih Maud. Orang-orang yang tidak bisa memutuskan dirinya
dan tidak membaca doa durud dan salawat. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Duduk, berjalan, berdiri, berbaring, itu setiap waktu harus bacalah itu. Cobalah bertanya kepada Allah sampai 40 hari saja istikharah. Waktu itu saya mulailah beristikharah. Sebelum 1 minggu saya melihat dalam mimpi bahwa ada di lingkungan masjid itu, saya di masjid itu, Masih Salam datang di masjid itu. Saya pergi untuk bersalaman dengan beliau. Seorang kiai buta, dia menghalang-halangi saya. Saya mau datang lagi, dihalangi lagi orang buta itu. Yang ketiga itu kemudian menghalangi juga. Kemudian saya marah kepada dia, saya akan pukul orang maulwi buta itu. Hajar Syam mengatakan, jangan marah kamu. Jangan mukul. Beliau kemudian mengatakan, Huzur, saya ingin salaman dengan yang mulia, tapi ini dia selalu menghalangi saya. Kemudian mata saya pun terbuka, terbangun saya. Melalui Mahbub Sahab, Kader Bakhsab juga, saya menjelaskan peristiwa ini, mimpi itu kepada dia. Beliau mengatakan bahwa tulislah. Kemudian saya tulis itu. Tulislah bahwa dalam mimpi ini, dengan perantaran mimpi ini saya menyatakan akan beat di tangan Huzur, katanya. Jadi kamu tahu kan bagaimana pembawaan ayah kamu? Nanti dia akan meledak-ledak, katanya, memarahi kamu. Jangan kamu khawatirkan, katanya, walaupun ibarat gunung yang akan hancur jatuh menimpa kamu. Oh, yang mulia, katanya, tidak usah khawatir. Walaupun apa yang terjadi, saya akan tetap dalam iman saya ini. Nah, inilah beberapa peristiwa yang saya terangkan kepada Anda semua. Semoga Allah Ta'ala memberi anugerah kepada orang-orang yang suci ini, dan kepada anak keturunan juga diberi taufik lah. Setiap kita juga semoga Allah Ta'ala memberikan keimanan dan yakin, dan menambah keyakinan dan keimanan kita. Sekarang ini di Kadian ada persiapan untuk jalsah. Insya Allah besok akan dimulai jalsah di sana. Semoga Allah Ta'ala memberkati segala halnya dan memberikan pertolongan. Dan siapa yang ikut serta dalam jalsah ini, mereka diberikan karunia untuk mengambil faedah yang sebesar-besarnya. Kepada mereka juga saya katakan, banyak yang datang dari berbagai perwakilan. Kira-kira ada 21-22 perwakilan negara. Orang-orang itu datang ke sana ini semoga dipenuhilah maksud dan niatnya itu, dan di tempat yang sangat suci itu, di mana Hadrat Masih Salam itu berdoa. Kalau mereka mendapat karunia itu, berdoalah di tempat-tempat yang suci itu. Dan untuk kemajuan jemaat itu, itulah yang perlu ditekankan sekali. Dan untuk supaya dunia ini diberikan keselamatan, berikanlah doa yang khusus. Doa ini yang paling penting, harus menjadi doa yang paling penting sekali. Begitu juga kaum muslimin, umat semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia untuk berjalan di jalan yang lurus, memberikan bimbingan dan hidayah, dan untuk menerima imam zaman ini. Begitu juga di negara-negara Islam ini sekarang sedang dalam keadaan kacau balau, hancur dia. Dan Syam di Syria, di sana menulis orang-orang Ahmadi kita, keadaan begitu buruknya, tidak bisa dibayangkan. Pergi keluar rumah pun rasanya tidak aman itu. Untuk mereka mohon doa yang khusus. Pada umumnya untuk mereka juga, dan khususnya orang-orang Ahmadi juga, semoga Allah Ta'ala segala halnya menjauhkan daripada segala ketakutan, kegelisahan, dan kesusahan. Sekarang semoga Allah Ta'ala kepada pemerintahan juga ini yang ada, dan kepada orang-orang publik juga ini, yang satu dengan lainnya saling berperang ini, bukannya jangannya berperang harusnya mereka itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan solusi yang terbaik. Keadaan mereka itu suka kepada radikal dan kekerasan, dan ini ingin menghapuskan jemaat katanya. Dan keadaan mereka makin hancur lebur. Semoga Allah Ta'ala
hancurkanlah mereka yang beritikad tidak baik itu. Semoga Islam itu yang menuju kepada kemajuan ini. Jadi rasa simpati, empati Islam ini jangan disalahartikan oleh mereka itu. Jadi supaya wajah Islam yang indah itu dapat nampak di hadapan dunia ini, bersih, indah, cemerlang. Semoga Allah Ta'ala niat dan iradah kita ini, segala upaya kita ini diberkati oleh Allah. Dan di seluruh dunia ini bendera Rasulullah SAW berkibar, kita nampak dari seluruh dunia. Dan begitu juga di jasa orang-orang yang pergi ke sana juga, semoga Allah Ta'ala dengan doa-doa masing-masing juga senantiasa menjunjung tinggi doa-doa yang dipanjatkan masing Maud. Selain itu juga, setelah Jumat ini saya akan beberapa jenazah akan saya baca salatkan. Pertama, Profesor Bashir Ahmad Chaudhry adalah Chaudhry Salahuddin Lahore dia. Tanggal 2 November setelah peristiwa beliau meninggal dunia, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 28 Mei waktu ada penyerangan masjid di Masjid Nur Mother Town di Lahore itu, beliau terkena peluru, kemudian banyak sekali luka-luka di tubuhnya. 1,5 tahun beliau terbaring di tempat tidur, banyak sekali luka-luka yang beliau, walaupun sakit keras begitu, tetapi istrinya itu betul-betul sangat tabah dan sangat penyabar sekali, dan selalu memberikan dorongan semangat kepada beliau. Walau sudah mulai bisa berjalan-jalan sedikit-sedikit, tapi takdir ilahi kemudian beliau meninggal dunia dan wafat di sana. Beliau seorang yang taat dalam sholat dan mencintai khilafat, seorang pengabdi dalam pekerjaan jemaat, senantiasa selalu penuh dengan keasikan ya. Beliau ahli dalam bahasa Inggris dan economics juga dapat detail, dan beliau menjadi dosen ya di suatu perpustakaan dan sebagai penasihat juga. Di FC College juga dia sebagai profesor juga. Dia menulis 6 buah buku bahasa Inggris dan diajarkan di sekolah-sekolah. Beliau ahli dalam bahasa Inggris, dan di distrik juga beliau syubah talim ya, sebagai talim. Beliau rumahnya dijadikan tempat untuk sholat katanya, dan beliau seorang yang sangat patuh. Almarhum seorang istri dan 5 laki-laki dan 2 perempuan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Yang kedua, jenazah adalah Babar Ali Saib, yang beliau itu meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un tanggal 22 Desember. Beliau juga sebagai syahadat juga. Ini Babar Ali Muallim, dia seorang. Dia sedang mengadakan tour tugas dengan dia pergi dengan Syekh Abdul Qadir itu. Dia wakaf jenazah, dia tabrakan di jalanan, dan itu dia syahid juga lah. Jadi waktu sore hari dia pulang karena musim dingin itu, dia bulan Desember. Jadi jalan itu sempit, tiba-tiba ada mobil keras sekali dan tidak bisa dihindari, tabrakan, dan akhirnya beliau meninggal di dunia. Dan Syekh Abdul Qadir Sahab juga wakaf zindagi, luka berat di Hyderabad itu, meninggal dunia. Jadi diberitahu kepada polisi, lalu dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu itu jadi banyak luka-luka di tangan dan kaki, dan di jalan menuju rumah sakit meninggal dunia. Beliau seorang yang sangat suci, yang mencintai Islam, wakaf zindagi juga. Dia seorang anggota di MTA, ya, sangat banyak menonton MTA. Orang tua beliau sudah meninggal sejak masih kecil. Jadi dia meninggalkan seorang istri dan beberapa anak. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketabahan kepada keluarganya. Almarhum di Musi dan dia dikuburkan di Kadian. Beliau pun Abdul Qadir juga dia luka parah, dan mohon doa untuk beliau.
Yang ketiga adalah Rubina Zafar Shah. Beliau adalah istri dari Mirza Zafar. 3 Desember dia dalam 2 tahun terkena sakit kanker 2 tahun lamanya. 28 Mei kemudian disyahidkan dia suaminya itu. Beliau syuhada itu suaminya. Dia memberikan keteguhan ya, kesabaran itu. Dan kata-katanya itu katanya jangan kamu menangisi orang yang syahid katanya. Kita harus selalu ridho kepada Tuhan katanya. Memang air mata mengalir tetapi hati beliau sangat tabah itu. Beliau bersama dengan orang tuanya di Sierra Leone tinggal lama. Setelah menikah, beliau tahun 1980 pergi ke Tokyo, jadi pengurus lajenah juga di sana dan sebagai Islah Irsyad juga, dan berkhidmat untuk jemaat dan banyak bertablik juga, pengorbanan juga dan perhiasan-perhiasan banyak dikorbankan. Iya. 2004 beliau pulang dari Tokyo, kemudian kembali ke Pakistan, banyak berkhidmat kepada jemaat. Naib Sekretari Tahrik Jadid juga di wilayahnya dan di Lahore juga, dan sangat mencintai dan setia pada khilafat. Dan banyak selalu mendengarkan khutbah-khutbah dari MTA, dan berbagai kesempatan juga beliau banyak sekali begitu lamanya penderitaan kankernya itu, tapi beliau selalu bertahan dan bersabar. Jadi ada juga sedikit banyaklah sumbangan sedikit-sedikit dari sana. Tapi saudaranya yang laki-laki mengatakan bahwa yang almarhumah mengatakan berapapun juga kita dapat sumbangan pemberian orang, income yang dapat itu harus kita dicandahi juga, supaya dalam perkara Allah Ta'ala itu jangan ada ditakhirkan katanya kebaikan dari Tuhan itu. Jadi setelah sakit itu beliau tetap saja sehat, dan bukan sehat, beliau kuat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketabahan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.